Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Puji syukur kita panjatkan karya Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dalam pembelajaran daring kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jadi sebelum kakak lanjut, ada kekata mengatakan bahwa tak kenal maka kita ta'aruf. Nah, jadi maksudnya tak kenal maka kita kenalan. Jadi perkenalkan, nama kakak Husain dari program studi pendidikan biologi Universitas Tadulako. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk ketua kelas screenshot pertemuan kita hari ini untuk mengisi daftar hadir teman-temanmu. Pernahkah adik-adik menaiki kendaraan seperti mobil atau motor atau bis? Nah, terus apa saja yang adik-adik lihat ketika menaiki kendaraan tersebut? Keadaan yang sama terjadi dalam sistem peredaran darah manusia. Mengapa dikatakan demikian? Sistem peredaran manusia terdiri dari darah, terus pembuluh darah, dan jantung. Darah itu diumpamakan seperti sebuah kendaraan yang mengangkut banyak muatan yang di dalamnya terdiri dari air, zat makanan tercerna, kemudian zat metabolisme, garam mineral, dan gas-gas terlarut. Kemudian pembuluh darah itu diumpamakan seperti sebuah lintasan atau jalan yang akan dilalui oleh sebuah kendaraan. Nah, kendaraan yang dimaksudnya adalah darah. Kemudian pembuluh darah itu diumpamakan seperti sebuah lintasan atau jalan yang akan dilalui oleh darah. Nah, kemudian yang terakhir adalah jantung. Jantung itu diumpamakan seperti sebuah tempat pemberhentian sebelum darah kembali melanjutkan peredarannya ke seluruh sel-sel tubuh manusia. Nah, adik-adik pasti sudah bisa menyimpulkan materi apa yang akan kakak bawa hari ini. Nah, iya betul. Materi sistem peredaran darah. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, adik-adik diharapkan mampu memahami struktur sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua, adik-adik memahami fungsi peredaran darah. Baiklah adik-adik, kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, untuk materi kita hari ini, yang pertama kita bahas adalah pengertian sistem peredaran darah atau biasa disebut dengan sistem kardiovaskular. Nah, apakah pengertian dari sistem peredaran darah? Nah, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ke seluruh sel-sel tubuh manusia. Nah, sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh. Nah, kemudian kita lanjut ke struktur peredaran darah. Nah, di sini ada gambar struktur dari peredaran darah. Nah, yang pertama ada sistem kardiovaskular, kemudian 2 darah, yang ketiga ada arteri, 4 vena, yang kelima ada pembuluh koroner, yang keenam ada vena portal,
dan yang terakhir adalah jantung. Oke, yang pertama, sistem kardiovaskular. Komponen penting dari sistem kardiovaskular manusia adalah jantung, kemudian darah, dan pembuluh darah. Sistem ini mencakup sirkulasi paru-paru yang memberikan oksigen ke darah dan membawa keluar karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Orang dewasa rata-rata memiliki sekitar 5-6 liter darah. Itu merupakan 7% dari total berat badan. Sistem pencernaan pada manusia bekerja dengan sistem sirkulasi untuk memberikan nutrisi ke jantung. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah darah. Nah, darah adalah jaringan fungsional yang terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Kemudian fungsi utama dari darah adalah untuk mengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, serta untuk membawa sisa metabolisme untuk dibuang melalui sistem ekskresi. Darah mengandung plasma darah dan sel darah. Plasma darah adalah cairan yang terdapat di dalam darah yang terdiri dari 91,5% air. Sel darah terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, kemudian leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Fungsi dari eritrosit adalah sebagai pembawa sari-sari makanan dan oksigen karena mengandung hemoglobin. Nah, kemudian fungsi dari leukosit. Nah, fungsi dari leukosit adalah sebagai antibodi. Dan yang terakhir, fungsi dari trombosit adalah untuk membekukan darah yang keluar dari tubuh karena luka. Lanjut, kita ke arteri atau pembuluh nadi. Nah, arteri sendiri adalah pembuluh darah berdinding tebal yang membawa darah beroksigen dari jantung ke seluruh jaringan tubuh. Dalam gambar anatomi, arteri digambarkan berwarna merah, meskipun tidak benar-benar berwarna merah. Dinding arteri lebih tebal dibandingkan dinding vena, dan keduanya terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan endotelium atau bagian dalam, kemudian ada otot polos dengan serat elastis. Kemudian ada jaringan ikat dan serat elastis atau bagian luar. Darah mengandung oksigen memasuki arteri setelah keluar dari ventrikel kiri melalui katup aorta. Bagian pertama dari arteri adalah aorta, yang merupakan arteri terbesar dan memiliki dinding yang tebal. Arteri akan menuju bagian atas tubuh terlebih dahulu, baru kemudian ke bagian bawah tubuh. Kita lanjut ke vena. Nah, vena atau pembuluh balik adalah pembuluh darah kecil yang umumnya membawa darah terdeoksigenasi ke jantung dari jaringan. Umumnya, vena membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Namun ada vena umbilicalis yang membawa darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Dalam gambar anatomi, vena digambarkan berwarna biru, meskipun tidak benar-benar berwarna biru. Baiklah adik-adik, kita lanjut ke pembuluh koroner. Nah, oksigen dan nutrisi untuk jantung sendiri itu dipasok melalui pembuluh koroner. Sistem sirkulasi koroner yaitu berfungsi untuk menyediakan pasokan darah untuk otot jantung. Nah, sirkulasi ini berawal dari arteri
di dekat aorta, yaitu arteri koroner kanan dan arteri koroner kiri. Kemudian setelah memberikan suplai oksigen dan nutrisi ke otot jantung, maka darah akan kembali ke jantung melalui vena koroner dan menuju atrium kanan. Baiklah adik-adik, kita lanjut ke vena portal. Nah, vena portal ini terdapat aturan umum bahwa aliran darah arteri dari jantung akan menuju ke kapiler yang akan mengarah kembali ke jantung. Nah, vena portal hepatica, terkadang disebut hemaporta, adalah pengecualiannya. Vena porta hepatica adalah kumpulan kapiler yang berada di sekitar usus, di mana darah menyerap berbagai sari-sari makanan. Nah, vena ini atau vena porta ini tidak mengarah ke jantung, melainkan ke hati atau hepar untuk memproses sari-sari makanan. Baiklah, kita lanjut ke jantung. Nah, jantung adalah organ yang paling vital dalam sistem peredaran darah pada manusia. Nah, jantung itu sendiri berfungsi memompa darah yang beroksigen ke seluruh tubuh serta memompa darah yang mengandung banyak karbon dioksida ke paru-paru. Jantung manusia itu terdiri dari masing-masing satu atrium atau serambi dan ventrikel atau bilik. Nah, secara total jantung manusia itu terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, kemudian ada bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Jadi, jantung itu terbungkus oleh kantong yang namanya kantong perikardium. Nah, kantong perikardium ini terdiri dari 2 lembar. Nah, yang pertama yaitu lamina panistalis atau bagian luar. Kemudian lamina visceralis yang menempel pada dinding jantung. Baiklah adik-adik, itulah tadi materi kita tentang organ dalam sistem peredaran darah. Nah, jadi sebelum kakak lanjut materinya, cobalah adik-adik simak video yang akan kakak putar berikut. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang: atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik,
Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Ya baiklah adik-adik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi fungsi sistem peredaran darah. Nah, jadi fungsi sistem peredaran darah yang pertama yaitu mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke jaringan-jaringan dan paru-paru. Kemudian yang kedua, mengangkut bahan lainnya ke seluruh tubuh, yaitu bahan-bahan ini yaitu molekul-molekul makanan seperti gula, asam amino, kemudian limbah metabolisme seperti urea, terus ion-ion dari macam-macam garam seperti Na+, kemudian Ca+, dan hormon-hormon. Kemudian yang ketiga, yaitu fungsinya mengedarkan panas dalam tubuh. Dan yang keempat, berperan aktif dalam memerangi bibit penyakit. Kemudian, darah yang terdapat di dalam tubuh kira-kira 8% dari bobot tubuh. Jadi, seorang laki-laki dengan bobot badan 70 kg mempunyai volume darah kira-kira 5,4 liter. Kemudian 50% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Kemudian yang seterusnya, darah manusia terdiri atas dua komponen, yaitu sel-sel darah yang berbentuk padatan dan plasma darah yang berbentuk cairan. Kemudian yang selanjutnya, jika darah disentrifugasi, maka darah akan terbagi menjadi beberapa bagian. Kemudian yang seterusnya, bagian paling bawah adalah sel-sel darah merah. Lapisan di atasnya adalah lapisan berwarna kuning yang berisi sel-sel darah putih. Sedangkan lapisan paling atas adalah plasma darah. Baiklah adik-adik, sekian materi kita hari ini. Dan sebelum kakak tutup, kakak akan kasih tugas ke kalian sebagai pembelajaran adik-adik di rumah. Nah, tugas yang pertama, adik-adik cari video animasi tentang sistem peredaran darah
kemudian adik-adik download. Nah, yang kedua, coba adik-adik simpulkan isi dari video animasi tadi. Nah, mungkin itu saja tugas dari kakak. Pesan dari kakak, selalu semangat untuk belajar. Jangan bosan-bosan, karena dengan belajar, insya Allah adik-adik bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tetap stay home, jaga kesehatan. Dan kalau keluar adik-adik tetap harus patuhi protokol kesehatan. Jadi kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.